Halo Sobat Kicau, ketemu lagi. Kali ini kita mau ngebahas si burung ini, masih di burung suren. Kita mau ngebahas suren. Nah, pada pembahasan kali ini kita mau ngebahas tentang kerodong. Sebenarnya perlu nggak sih suren itu di kerodong? Nah, memang banyak teman-teman atau di luar sana nih, suren itu jarang dikerodong karena emang awalnya kan emang ini burung untuk kelangenan atau bunyi-bunyian di rumah biar berisik, sama untuk nyambut tamu, atau ya kalau orang sering bilang tuh satpam rumah. Jadi kalau ada orang lewat dia bunyi gitu kan. Nah, tapi hal ini sih wajar-wajar aja. Maksudnya ya teman-teman, kalau emang nggak mau dikerodong atau kebiasaannya nggak dikerodong ya nggak masalah. Kalau teman-teman mau tahu lebih jelas sebenarnya perlu nggak sih dikerodong, si suren ini dikerodong, nah kira-kira manfaatnya apa nggak untuk si ini burung sendiri. Nah, sebenarnya perlu atau enggak ya pastinya sangat perlu. Soalnya saya nggak mungkin ngangkat topik ini kalau emang sekiranya nggak perlu atau nggak ada manfaatnya. Nah, makanya teman-teman simak terus penjelasan ini buat teman-teman supaya ada gambaran sebenarnya bagus nggak sih dikerodong itu. Nah, biar nggak penasaran, kita kletek satu-satu, kita kupas satu-satu. Sebenarnya bermanfaat nggak sih ini pengkerodongan ini untuk si suren? Nah, poin yang pertama yang perlu teman-teman perhatikan nih, biasanya kalau burung jarang dikerodong ya, hariannya digantung, nggak pernah dikerodong siang atau malam kayak gitu, nggak pernah dikerodong. Nah, itu teman-teman harus ketahuin itu potensi si burung stres itu tinggi banget. Jadi kenapa saya bilang potensi stresnya tinggi? Karena ketika nanti teman-teman mau pindah tempat, misalkan jarak tempuhnya dari rumah pemilik atau pemilik berikutnya ya 15 menit. Nah, itu kalau dikerodong terus dibawa pakai motor, ya kan itu burung kalau nggak biasa dikerodong itu pasti stres. Nah, kebanyakan ini banyak yang ngalamin hal-hal ini. Jadi orang beli di orang pertama gacor banget, jinak segala macam. Tapi ketika dikerodong terus dibawa ke tempat pembelinya, burung stres nggak taunya awalnya tuh kebanyakan burung nggak pernah dikerodong. Makanya pengerodongan ini sangat bermanfaat untuk sini burung, membiasakan sini burung tuh dalam kondisi kerodong. Jadi ketika teman-teman pindah kemana aja, kalau dia udah biasa itu lebih tenang. Nah, poin yang kedua, pengerodongan ini teman-teman perlukan ketika teman-teman mau master. Kenapa saya bilang pengerodongan itu perlu pas master ini nih burung? Karena biar si burung ini fokus mendengarkan masteran. Nah, kalau misalkan si burung ini nggak dikerodong, yang ada burung ini malah ngelakuin aktivitas yang dia mau. Nah, poin yang ketiga, pengkerodongan ini sangat bermanfaat, apalagi ketika musim hujan atau musim perubahan cuaca. Emang ya kalau dari daya tahan tubuh, suren ini emang burung yang kuat, daya tahan tubuhnya bagus. Nah, tapi meskipun daya tahan tubuhnya bagus, ya setiap burung, setiap yang bernyawa tuh ada keterbatasan. Makanya pengerodongan ini untuk menjaga kondisi burung tetap fit. Nah, ketika dingin ataupun hujan atau perubahan cuaca, dikerodong untuk menjaga kesehatannya supaya tetap prima. Nah, poin yang keempat itu pengerodongan
penting, perlu untuk ngejaga ini burung itu tetap aman. Kenapa saya bilang tetap aman? Pada saat malam burung nggak dikerodong biasanya jadi inceran predator, tikus. Makanya dikerodong itu untuk menghindari supaya predator atau tikus itu nggak makan ini, nggak bikin ini burung jadi mati, dan juga bisa menghindari sini burung makan serangga-serangga yang beracun. Nah, poin yang kelima, pengerodongan ini berguna banget untuk menjaga stamina burung. Nah, dengan dikerodong burung lebih cepat istirahat. Pada saat dikerodong juga burung nggak akan terganggu dengan aktivitas di luar kandang, lingkungan sekitar. Makanya kalau malam ini burung dikerodong biar dia lebih cepat ini istirahat, lebih cepat tidur. Nah, efeknya itu stamina-nya terus terjaga. Nah, poin yang keenam, pengerodongan ini penting juga, penting untuk nanganin burung yang stres. Burung yang stres, burung yang sakit. Nah, burung yang stres kalau dikerodong itu dia akan lebih merasa tenang, lebih merasa rileks. Dan burung yang sakit kalau dikerodong itu biar si burung ini bikin badannya tuh cepat pulih, dan juga biar penyakit pada sini burung tuh nggak menular ke burung-burung yang lain. Makanya pengerodongan itu penting. Ketujuh, pengerodongan ini bikin lebih cepat burung ini gacor. Karena saya selama ngerawat ini burung, hampir semua burung saya rawat tuh siang atau malamnya tuh dikerodong. Jadi dari pengerodongan itu bikin sini burung jadi lebih cepat gacor. Yang kedua, buat teman-teman yang surenya nggak pernah dikerodong dan pengen ngajarin dikerodong, saran saya jangan langsung dikerodong. Apalagi burungnya masih gerabak gitu, masih takutan gitu. Jangan langsung dikerodong full. Yang ada burung malah tambah parah, malah tambah stres, malah tambah gerabaknya makin parah. Yang pertama yang perlu teman-teman lakuin untuk ngajarin sini burung, pastikan yang pertama itu si burung jinak. Jinak ya, kalau nggak jinak ya seenggaknya jinak-jinak lalat lah. Nah, kalau udah jinak, burung lebih cepat atau lebih gampang untuk dikerodong. Nah, untuk burung suren yang belum pernah dikerodong kayak gitu, saya jangan langsung dikerodong full ya, jangan langsung dikerodong full. Jadi perlahan nih, lakunya perlahan. Pertama teman-teman siapin kerodong, taruh kerodong di bagian atas kandang. Bagian atas kandang. Nah, ntar kalau teman-teman ngelihat perkembangannya si burung nggak takut, ya nanti bisa tahap selanjutnya. Tapi kalau takut ya biarin dulu kerodong taruh di atas kandang sampai benar-benar si burung ini udah nggak panik, udah nggak takut. Nah, ntar kalau sini burung udah mulai udah mulai nggak takut, ya teman-teman bisa kerodong setengah, jangan langsung full ya, jangan langsung full, kerodong setengah. Nah, ini aja masih ada agak takut. Nah, kerodong setengah. Nah, ntar lihat nih perkembangannya nih. Kalau burung masih gerabak, biarin aja kerodong setengah dulu, jangan langsung dipaksain dikerodong full. Ntar kalau udah makin nyaman, makin tenang gitu, baru dikerodong full. Kerodong full, teman-teman bisa kerodong sini burung full. Tapi saran saya jangan sampai benar-benar ini ketutup semua, dikasih jeda sedikit.
dikasih ruang untuk si burung tuh bisa bernafas atau ada sirkulasi udara lah. Nah, yang ketiga, pemilihan kerodong. Nah, teman-teman perlu ketahui juga, jangan sampai salah pemilihan warna kerodong gitu ya. Jadi kan kerodong tuh ada beberapa macam ya, ada yang warnanya cerah, warna-warna cerah, terus warna-warna gelap, sama kerodong model-model batik. Nah, teman-teman perlu mulai kenalin ya. Jadi untuk beberapa suren ada yang takut ketika dipakaikan kerodong gelap, warna gelap. Nah, saran saya untuk burung-burung yang maksudnya masih rajin, mentalnya belum bagus, jangan dikerodong pakai kerodong gelap. Pakai kerodong-kerodong cerah, warna biru, misalkan biru, kuning, merah, ataupun yang lainnya. Pokoknya yang warna-warna terang, biar si ini burung ini nggak takut, nggak panik. Soalnya emang kalau burung posisi di kerodong pakai warna hitam, abu-abu tua atau biru dongker, yang ada si ini burung malah takut, jadi panik. Nah, itu untuk burung-burung yang apa namanya, yang mentalnya kurang bagus ataupun belum terbiasa, kalau bisa warna terang. Nah, warna gelap biasanya saya pakai kalau punya burung yang gacor, terlalu parah gacor. Fungsinya apa? Kerodong gelap. Kerodong gelap ini bikin si burung ini membatasi aktivitasnya. Jadi ketika kita kerodong gelap, nah ini si burung kan udah maksudnya udah nggak bisa ngelakuin aktivitas apa-apa. Ya nggak bisa ngelakuin aktivitas bunyi ataupun ya yang lainnya. Itu untuk pengerodongan kerodong gelap ya. Nah, untuk kerodong batik, ya, saran saya sih kalau untuk suren lebih baik pakai kerodong yang satu warna aja, karena ada beberapa suren juga yang takut sama kerodong batik. Makanya hati-hati, kalau pemilihan kerodong juga bisa berdampak gak bagus kalau kita salah milihnya. Catatan yang perlu teman-teman ingat kalau pas beli burung gitu, kalau seandainya jaraknya lumayan jauh, nah teman-teman siapin atau bawa dari rumah itu kerodong yang tebal warna-warna cerah. Nah, nanti teman-teman pakai untuk bawa ini burung beserta kandangnya. Nah, saran saya kalau untuk bawa burung suren pakai warna-warna gelap itu dihindari. Kenapa dihindari? Karena bisa bikin burung itu malah takut di jalan. Karena saya pernah ngalamin. Jadi lumayan jauh jaraknya, terus dikerodong pakai warna hitam, warna-warna gelap kayak gitu. Pas di jalan, burung gerabakan, ketakutan, yang ada sampai rumah bukannya cepet adaptasi, malah stres. Nah, ini yang teman-teman harus hindarin ya ketika teman-teman beli burung. Nah, pada saat bawa burung itu usahakan pakai kerodong yang tebal warna cerah. Dan juga hindarin pada saat beli burung itu pas dibawa pakai kerodong tipis. Kerodong tipis juga bisa bikin si ini burung juga stres kalau di jalan. Karena tipis si burung ini bisa ngelihat luar kayak gitu, transparan. Nah, itu juga bisa bikin stres. Nah, yang keempat, kapan waktu yang pas atau yang tepat untuk mengkerodong ini burung. Nah, waktu yang tepat sebenarnya siang sama malam. Kenapa saya bilang siang atau malam? Karena kalau siang biasanya saya untuk masterin ini burung. Jadi siang di master, dan malamnya itu untuk melindungi ini burung dari predator atau makan serangga-serangga yang beracun. Jadi siang atau malam. Ya, kalau teman-teman mau atau bisanya ngerodongnya malam, ya kerodong malam sih nggak masalah. Siangnya digantung, diumbar, bukan diumbar, digantung. Nah, digantung ya nggak masalah.
Yang penting hariannya kalau bisa dikerodong untuk melatih ini burung biar nggak takut kalau pindah, sama ya melindungi ini burung dari predator sama makan-makan serangga-serangga beracun. Ada sedikit catatan untuk burung yang dikerodong, asuran yang dikerodong, harinya dikerodong, yang perlu teman-teman perhatikan itu kebersihan kandang. Jadi kebersihan kandang, dimana kalau burung ini semakin sering dikerodong itu kotorannya semakin banyak. Makanya jaga kebersihan burung lewat kebersihan kandang. Nah itu dijaga. Nah juga pada saat dikerodong ya kalau bisa resleting dibuka dikit, jadi biar sirkulasi udaranya tuh bagus. Demikian teman-teman sharing dari saya, semoga ngebantu. Nah ya, untuk pengerodongan ya balik lagi ke teman-teman, ya balik ke pemiliknya, mau dikerodong ya terserah, nggak dikerodong juga terserah. Tapi di sini saya nyaranin betapa pentingnya pengerodongan juga untuk si suren ini. Makanya saya bikin topik ini. Dan juga pengerodongan ini ya meminimalisir kalau misalkan burung teman-teman pindah tangan misalkan dari tangan A, pemilik A, pindah ke pemilik B. Nah biasanya kalau kayak gitu burung jarang dikerodong ya takutnya nanti pas pindah tangan ya pemilik barunya malah komplain ke teman-teman, yang ada nanti ya burung malah tambah parah, tambah stres. Nanti kalau yang nggak tahu nanganinnya juga bahaya, maksudnya ya butuh perawatan lebih lama lagi. Demikian ya teman-teman, terima kasih.